Balik lagi di opini kita. Kali ini ada yang seru nih. Luar biasa emang. Luar biasa emang prestasinya Badan Gizi Nasional ini. Lembaga yang penuh intrik fenomena di masyarakat. Dari anggaran yang luar biasa, terus kepala BGN-nya naik haji yang terakhir, terus penjualan dapur titik-titik SPPG yang terakhir akhirnya kemarin dicopot, dan hari ini final, akhirnya mereka bertiga ditahan. Luar biasa. Kasus korupsi. Kejaksaan menjelaskan ada markup di pengadaan motor listrik, kaos kaki. Luar biasa. Emang luar biasa Badan Gizi Nasional ini. Tapi kalau kita mengatakan korupsi, itu bagaikan, ini berdasarkan pengalaman gue ya, itu bagaikan rantai. Rantai itu pasti nyambung. Korupsi kalau nggak berantai, akhirnya apaan? Ditumbalin karena serakah. Tapi kalau tidak serakah, akan aman. Ya contohnya BGN apakah akan berubah? Yah, cuman ganti posisi aja sih. Kalau di sepak bola itu penyerang jadi turun ke back, back naik ke penyerang. Sekarang Ibu Nani sebagai penyerang kalau di sepak bola, jadi ketua Badan Gizi Nasional. Kalau kita ingin lihat Bu Nani ini karirnya itu di zaman Presiden Jokowi, Bu Nani ini sebagai komisaris independen Pertamina. Ya kita nggak lihat ya, saya juga nggak lihat karena sering update berita, nggak ada prestasinya, malahan banyakan BBM sering naik tuh waktu zaman dulu, pemerintahan yang dulu. Ya kita bukan menyudutkan atau apa ya, masyarakat kan ingin melihat tindakan nyata. Ya sekarang kita balik lagi ke korupsi itu berantai. Ingat, korupsi itu berantai, nggak ada kata nggak berantai. 3 orang wakil ketua BGN sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kita kasih aplaus meskipun banyak santer dari masyarakat, pengalihan isu lah, terus untuk cover kasus-kasus besar lah, ya kita kasih plus aja dulu lah, minimal ada tersangka lah dan ditahan minimal ya. Ya kita pasti tahu lah, masyarakat udah tahu pejabat, oknum pejabat korupsi itu di Indonesia udah biasa. Malahan justru mereka banyak-banyakin korupsi. Biar apa? Udah keluar dari tahanan, mereka masih punya duit. Itu makanya oknum-oknum pejabat ini berlomba-lomba memperbanyak korupsi biar aman untuk keluarganya dan kelompoknya. Korupsi itu berantai. Saya berulang-ulang ngomongin, korupsi itu berantai. Nah yang jadi permasalahannya, kok satu bisa lolos, dapur SPPG pemiliknya bisa lolos, kan bisa aja nih. Di opini gua kan, kali ini gua berdasarkan gua lihat, gua dengar, bisa aja kan dapur SPPG dapat insentif 6 juta, terus ada kickback permainan dari supplier, macem-macem lah. Nah kita ingin tunggu gebrakan dari Presiden Prabowo, apakah masih
ingin memperbaiki bangsa ini dari koruptor. Penyakit koruptor ini emang nggak bisa dibenahi, tapi seenggak-enggaknya masih ada lah yang ditangkap. Ini hanya sebagian kecil kalau menurut gua, hanya sebagian kecil. Hanya pejabat BGN aja, itu pun ya satu masih menjabat. Kita tidak tahu lah apakah backingannya kuat atau apa, ya kita nggak tahu lah. Kita jangan memfitnah atau menyebar hoax, kita nggak tahu, kali aja dia jujur kan. Tapi makan bergizi gratis ini seperti mata rantai ekosistem. Ada dapur SPBG, pemilik dapur, yang isinya ya masyarakat udah tahu, pejabat partai, pejabat parlemen, ya itu kan rahasia umum lagi. Masyarakat udah tahu hal itu. Ya kita tunggulah. Masa sih hanya 3 orang aja, yang lain nggak ada. Mudah-mudahan komitmen Prabowo memberantas korupsi, mensejahterakan rakyat dibuktikan secara nyata. Karena bukti nyata masyarakat akan menilai. Tapi kalau hanya omong-omong, ya salam. Masyarakat tidak akan percaya. KPK katanya meng-OTT pejabat BGN. Tapi akhirnya tim Kejaksaan Agung lah yang memeriksa dan menangkap, ya lumayan lah. Meskipun kita tahu lah bagaimana hukum di kita, ya mudah-mudahan lah adanya kasus penangkapan dan penetapan dan ditahan pejabat, mudah-mudahan terpacu untuk memiliki integritas. Tapi gua sebagai masyarakat masih nggak percaya sama pejabat kita. Minim integritas. Karena apa? Memiliki jiwa serakah, tamak. Itu yang gua rasain waktu dulu gua liputan di KPK. Banyak pejabat-pejabat yang sekelas menteri ada yang terlibat. Sampai korupsi Al-Quran pun ada. Masya Allah, kalau kita lihat korupsi ke Al-Quran loh, Al-Quran. Ya, begitulah. Makanya masyarakat, gua sendiri tidak percaya pejabat memiliki integritas. Baik dari di kementerian, semua kementerian lah. Kita nggak bisa mengatakan satu atau dua, ya karena kan korupsi berantai. Oke.